Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Teman-teman di mana saja Anda berada, kita tidak henti-henti, kita seharusnya sudah menjadi kewajiban kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersyukur, mudah-mudahan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita dapati. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu betul-betul bersyukur kepada Allah, ya, kata Allah, la in syakartum la azidannakum, niscaya akan aku tambahi. Nikmat yang sudah didapat akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita. Kemudian juga untuk kebaikan kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini secara khusus dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu ini kewajiban. Dengan ilmu mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki keyakinan akidah yang benar, mudah-mudahan dengan mencari ilmu bisa beribadah dengan benar dengan ilmu, dan mudah-mudahan dengan ilmu kita pun dalam hal muamalah mudah-mudahan benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan definisi tentang puasa, sejarah singkat ya sedikit tentang masalah puasa juga sudah kita sampaikan, dalil-dalil tentang wajibnya berpuasa sudah kita sampaikan. Untuk saat ini insya Allah kita akan berbicara tentang syarat-syarat, baik itu syarat wajib atau syarat sah. Karena syarat itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Dan kemudian nanti kita akan sampaikan tentang rukun-rukun. Karena dalam hal ibadah, dalam masalah ibadah, ini ada yang namanya syarat-syarat, ada yang namanya rukun-rukun. Nanti juga ada sunnah-sunnah, ada makruh-makruh, ada perkara-perkara yang diharamkan, dan ada pembatal-pembatal ibadah yang sedang dikerjakan. Hal ini perlu kita ketahui. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau tidak sesuai dengan tuntunan, tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, maka ibadah yang kita kerjakan malahan tidak bernilai, tidak mendapatkan pahala akhirnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kita mengetahui yang namanya syarat-syarat, rukun-rukun, yang mana harus, ini semua harus ada. Yang namanya syarat adalah sesuatu yang harus ada. Kalau syaratnya tidak ada, maka yang mensyaratkan atau yang disyaratkan tersebut tidak akan pernah ada. Idzan tafa syartu intafal masyrutu. Enggak ada syaratnya, maka yang disyaratkan ya tidak akan ada.
Sebagai contoh untuk pendekatan, seseorang ingin memasukkan anaknya ke SLTP misalkan. Syaratnya harus memiliki ijazah SD. Maka tidak bawa ijazah SD, tidak punya ijazah SD, maka tentu ini tidak bisa ya, masuk ke SLTP. Syarat untuk bekerja di sebuah perusahaan, syaratnya ini. Tidak ada syaratnya, maka tentu saja itu tidak bisa bergabung masuk ke perusahaan tersebut. Maka dalam hal puasa juga sama. Ibadah-ibadah yang lain juga ada syarat-syaratnya. Salat ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib Islam, baligh, berakal. Syarat sah masuk waktu salat, menutup aurat, menghadap kiblat, dan suci badan, pakaian, tempat. Ini syarat-syarat sah di dalam sholat. Maka kalau syaratnya ini tidak terpenuhi, nanti tidak sah ibadahnya. Maka menjadi penting bagi kita mengetahui syarat-syarat ini. Syarat di antara syarat-syarat wajib puasa ada 3. Yang pertama Islam. Yang kedua baligh dan berakal, mukallaf. Dalam manuskrip yang lain ini dibagi 2. Baligh dan berakal ini dibagi 2. Baligh dan berakal. Sehingga jadinya 4 jumlahnya. Yang terakhir al-qudratu 'ala shaum, mampu untuk melakukan puasa. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama yang merupakan syarat wajib yaitu Islam. Artinya kalau tidak Islam, non-muslim, ini tidak wajib untuk berpuasa. Dalam Islam, di dalam agama kita, mereka itu bukan ahlinya ibadah. Ya. Apa kewajiban mereka kalau ingin beribadah dalam pandangan agama kita? Tentu saja yang pertama harus syahadat terlebih dahulu. Ini yang pertama, rukun Islam yang pertama, bersyahadat. Baru setelah syahadat, boleh silahkan ibadah-ibadah yang lainnya. Lah mereka ada yang puasa katanya. Ya ada yang bilang mereka juga puasa. Dalam pandangan kita, ya menurut agama kita, puasa mereka tidak bernilai ibadah. Adapun bagi mereka mengatakan ibadah, ya keyakinan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Ya kita tidak bisa mencampur adukkan. Silahkan, kita juga tidak ada pemaksaan, kita tidak memaksa. Silahkan saja, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Tapi kita tidak boleh mencampur adukkan. Ya, dalam hubungan kehidupan kemasyarakatan tentu kita harus saling menjaga, saling menghormati. Kita harus baik-baik. Tapi aturan agama yang sudah jelas ini harus disampaikan. Iya, agar diketahui khususnya oleh orang-orang Islam. Jadi yang pertama Islam. Yang tidak Islam berarti dia tidak wajib. Allah menjelaskan ya, yang belum Islam ini bukan ahlinya beribadah. Adapun keyakinan masing-masing ya orang-orang di luar Islam ya sah-sah saja ya mereka mengatakan ibadah. Baik, kemudian yang kedua al-bulugh, baligh. Artinya kalau belum baligh ya seorang tidak berkewajiban untuk berpuasa. Kalau belum baligh. Anak kita, ponakan kita ya atau saudara kita yang masih kecil belum baligh ini tidak berkewajiban berpuasa. Maka kita perlu tahu apa batasan seorang
untuk dikatakan baligh. Nah, ini penting. Karena dengan baligh inilah seorang akan ditaklif menjadi mukallaf, dibebani dalam agama kita dengan ibadah-ibadah yang harus dia kerjakan. Seperti contohnya puasa ini, sholat. Para ulama menjelaskan bahwa ciri-ciri seorang mengalami baligh ada beberapa. Yang pertama keluar sperma. Laki, perempuan, anak laki, anak perempuan, ya, ini sama. Meskipun sifat spermanya ini berbeda-beda. Namun keduanya, ya, laki, perempuan mengalami yang namanya keluar sperma. Di antara dalil yang digunakan oleh sebagian ulama bahwa laki dan perempuan mengeluarkan sperma, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib." Min bainis sulbi wat tara'ib. Di dalam hadis juga ada. Intinya bahwa laki perempuan mengalami sperma. Ketika seorang sudah mengalami ya mimpi basah, ya kalau sekedar mimpi ya, kemudian bangun, kemudian celananya ya kering, berarti ya belum balik, ya belum balik. Artinya sampai betul-betul dia keluar sperma tersebut. Ya kalau sekedar mimpi ya hubungan seperti suami istri ini kemudian tidak keluar air sperma, maka ini ya belum baligh. Sebagian ulama menjelaskan ya kalau seandainya kata terasa mau keluar kemudian ditahan misalkan, ya itu sudah dikatakan baligh meskipun dia tidak wajib mandi. Karena untuk wajibnya mandi ini apabila betul-betul terlihat ya air sperma tersebut keluar. Jadi dikatakan baligh tapi nggak wajib mandi. Itu yang pertama mungkin ya barangkali. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ya ciri-ciri baligh ini ada berapa? Yang pertama keluar sperma. Laki perempuan sama. Yang kedua yaitu tumbuh bulu kemaluan. Tumbuh bulu kemaluan. Di dalam hadis diceritakan bahwa ketika orang-orang Yahudi berperang melawan pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian kalah orang-orang kafir itu, maka ketika kalah itu kebijakan ada di tangan pemimpin pasukan ketika itu. Dan yang kecil-kecil ketika itu tidak dibunuh. Yang kecil-kecil, anak kecil, ya itu tidak boleh dibunuh. Di zaman Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian untuk membedakannya bagaimana? Untuk membedakannya yang kecil dengan dari yang dewasa itu dilihat. Ini sahabat ini beri cerita sendiri. Ketika itu dia tergolong orang yang belum masuk Islam. Maka diperiksa satu persatu termasuk beliau radhiyallahu anhu. Sahabat itu diperiksa, ya dibuka celananya ternyata ya belum baligh, belum ada bulu kemaluannya. Maka dia pun tidak dibunuh. Iya. Akhirnya ya dia tetap hidup dan kemudian masuk Islam. Nah, ini dijadikan dalil. Dijadikan dalil bahwa ya, jadi ciri baligh yang lainnya adalah tumbuh bulu kemaluan. Orang tua hendaknya tahu karena dengan perpindahan fase ya dari sebelum baligh menjadi baligh, ini ada hukum-hukum yang berkaitan dengan si anak tersebut. Ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya,
akan mulai berlaku bagi seorang yang sudah mengalami baligh. Kemudian usia, dengan usia, ya seorang bisa diketahui sudah baligh atau belum dengan usia. Kalau perempuan biasanya umur 9 tahun. Sekarang boleh jadi kurang dari 9 tahun. Ya, tapi galibnya, kaprahnya umur 9 tahun kalau perempuan. Kalau laki-laki umur 15 tahun. Umur 15 tahun. Kemudian ciri-ciri baligh yang lainnya lagi khusus untuk perempuan, anak perempuan, ini keluar darah haid. Darah haid ini khusus untuk perempuan. Ya, adapun usia tadi ya itu beda laki dan perempuan, dan itu yang terakhir. Setelah dilihat bulu kemaluan tidak ada, belum muncul juga. Kemudian air sperma juga ya tidak keluar, ternyata usianya sudah 15 tahun atau laki-laki atau perempuan 9 tahun, maka siap-siap ya. Yang seperti itu biasanya sudah baligh. Jadi kalau sudah baligh, maka ya seorang muslim dia berkewajiban melakukan ibadah-ibadah tertentu, termasuk diantaranya yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa. Kalau belum baligh tidak wajib. Tidak wajib. Masih belum dicatat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rufi'al qalamu an salas. Ya, pena yang mencatat amal perbuatan seorang manusia ini masih diangkat, belum bergerak untuk mencatat. Dari 3 kelompok manusia, salah satunya ya orang yang masih kecil, anak yang masih kecil belum baligh. Sampai dia baligh, kalau sudah baligh akan berlaku, akan ada tulisan catatan tentang dirinya. Orang gila itu juga tidak dicatat. Ya, dalam masalah dosa tidak dicatat. Tapi kalau merusak barang orang harus ganti. Ya, anak kecil juga dosa belum, tapi kalau merusak punya orang harus ganti. Orang tidur. Nah, yang ketiga ini. Orang tidur sampai bangun. Orang tidur ini nggak berdosa melakukan apa. Kalau betul-betul tidur. Ya, tapi kalau merusak punya orang harus diganti karena ini hak manusia, hak orang. Tapi kalau hak Allah, ya masalah dosa memang tidak berdosa. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ciri-ciri baligh tadi itu ada 4. Ya. Namun meskipun belum baligh, anak kita, ya keponakan kita, hendaknya dalam masalah ibadah itu semenjak kecil kita didik, kita arahkan agar terbiasa ketika mereka dewasa. Mereka sudah siap, ya, mereka sudah terbiasa melakukan ibadah semenjak kecil. Dan ini termasuk tanggung jawab orang tua. Di samping pendidikan secara keilmuan, tapi juga pendidikan secara praktek. Kalau sholat, anak kita diajak sholat. Kalau pengajian di majelis ilmu, anak kita diajak. Ponakan kita diajak datang ke majelis ilmu. Datang bulan Ramadan, belum baligh, sudah mendekati baligh, ya, belum baligh, belum wajib, tapi diajak, diarahkan, ya, dicoba setengah hari boleh, sampai asar boleh, syukur-syukur kalau kuat seharian, alhamdulillah, iya, meskipun belum wajib, tapi dianjurkan agar anak kita diarahkan, ya, masih kecil itu untuk, ya tentunya masing-masing orang tua, ya, yang dewasa yang mengerti tentang keadaan seorang anak. Sekira-kira sudah siap, sudah mampu, meskipun belum wajib karena belum baligh, maka ya hendaknya dilatih. Karena memang untuk melatih, untuk membiasakan anak tersebut dalam kebaikan-kebaikan. Para sahabat di zaman dahulu, ya mereka bersemangat mendidik putra-putrinya, anak-anaknya untuk melakukan ibadah puasa meskipun belum wajib ketika itu. Kita harus mencontoh orang-orang terdahulu
ya, dalam rangka memberi pendidikan, dalam rangka ingin mengajak pada keselamatan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai anaknya dibiarkan, keponakannya dibiarkan tanpa ada pendidikan, tanpa ada peringatan, tanpa ada arahan. Ini bahaya. Kalau anaknya celaka, orang tua bisa terbawa-bawa. Sedangkan keinginan kita semuanya, doa kita yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin kebaikan, keluarga besar kita semua mendapatkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dijauhkan dari api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, kita diperintah untuk menjaga diri kita, keluarga kita dari siksaan panasnya api neraka. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi penting sekali mengetahui ilmu tentang ini. Ya, anak-anak kita itu ya diarahkan, dididik semenjak kecil agar ikut berpuasa. Di zaman para sahabat itu ada yang anaknya kemudian menangis karena lapar. Belum maghrib menangis karena sudah lapar banget. Iya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu? Banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, para sahabat atau sebagian sahabat ketika itu ada yang membuatkan mainan untuk si anak yang menangis itu. Untuk apa? Mainan. Tujuannya agar mereka ya lalai dari makan dan minum. Anak-anak akan senang dengan mainan. Maka mainan di sini diperbolehkan. Ya, kalau anak perempuan mungkin boneka atau yang semodelnya rumah-rumahan. Anak laki-laki mungkin mobil-mobilan atau motor-motoran, pesawat-pesawatan dan lain sebagainya ya. Boleh, silahkan. Namun harus hati-hati. Di zaman ini ya banyak mainan-mainan yang kemudian merusak akhlak, merusak akal pikiran anak. Ini juga penting nih. Kadang mengandung unsur judi mainannya. Ya, atau porno aksi atau hal-hal yang terkadang tidak sesuai dengan agama kita. Maka orang tua harus jeli dalam masalah ini. Mainan boleh. Sebagaimana para sahabat juga, ya ketika mendidik anaknya, mengarahkan anaknya, memotivasi anaknya untuk beribadah, ya itu diberi mainan-mainan. Namun harus hati-hati. Jadi kalau saat ini atau nanti memasuki bulan suci Ramadan, kita punya anak, belum baligh, namun mendekati baligh, belum wajib, tapi kita diperintah, ya, kita dicontohkan oleh generasi terbaik umat ini, ya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar meskipun belum baligh itu anak-anak dibimbing, diarahkan ya untuk berpuasa, dalam rangka tadrib, tamrin, melatih, membiasakan anak-anak kita melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal aqlu, berakal. Artinya kalau tidak ada akalnya atau rusak akalnya, ya, sudah kadaluarsa akalnya, ini berarti tidak wajib. Ada orang akalnya sudah tidak berfungsi. Nggak gila, saking tuanya, ya saking tua banget, ya kemudian akalnya sudah tidak berfungsi, linglung, nggak ingat apa-apa akhirnya, ya seperti itu tidak wajib, ya. Orang gila ini juga tidak wajib, ya, karena di sini syarat wajib harus berakal. Wal qudratu 'ala shaumi, yang keempat, mampu untuk berpuasa. Kalau tidak mampu berarti ya tidak wajib. Hanya saja orang tidak mampu untuk mengerjakan puasa ini ada yang sifatnya insidental, ya,
ketika itu saja sebetulnya mampu di lain waktu. Ada yang memang tidak mampu ketika itu dan seterusnya tidak mampu. Ada bermacam-macam. Nanti konsekuensinya ya nanti berbeda. Contoh, orang sakit ini macam-macam. Ada sakit ringan, sakit pertengahan, ya. Ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang seterusnya sakit. Ya. Jadi seandainya orang sakit, ya. Kalau sakitnya ini nanti sembuh, maka dia harus qadha. Tapi kalau sakitnya divonis misalkan oleh ahli tidak akan sembuh, ya, maka yang seperti ini tidak wajib qadha. Seperti orang tua, ya, orang tua banget, tua renta, ya, ini semakin kesana semakin tua, gak mungkin dia mengqadha, ya. Maka yang semacam ini diganti dengan fidyah, memberi makan kepada orang fakir, orang miskin, ya. Makanan boleh dengan beras, ya, mentahnya, atau dengan makanan yang sudah siap untuk disantap. Sehari satu, ya, lengkap makanannya, minumannya, kemudian untuk buahnya itu lengkap, ya, sehari satu. Ikhwati billah arsyadinallah wa iyyakum jami'an. Itu yang tidak mampu. Ada lagi tidak mampu karena safar, melakukan perjalanan, ya, melakukan perjalanan mudik. Nah, tapi mudik sekarang kayaknya ya orang banyak yang nggak mudik ini, ya, karena apa? Ada himbauan dari pemerintah kita agar jangan sampai ada perjalanan lintas kota atau lintas provinsi, karena memang keadaan yang seperti ini kita semua sudah tahu, ya hendaknya itu juga difikirkan. Tapi seandainya kata ya lagi normal misalkan mudik, melakukan safar di sini, ya, kemudian safarnya jauh antar provinsi misalkan, ya, maka diperbolehkan orang yang sedang safar itu untuk tidak berpuasa. Dan masalah safar ini, ya, masalah safar ini nggak jauh berbeda dengan masalah orang sakit. Iya, orang sakit, orang melakukan perjalanan safar, ya, ini bertingkat atau bermacam-macam. Ada yang sakit, ya, sakitnya ringan, tentu ini wajib berpuasa. Ada yang berat, kalau puasa malahan membahayakan. Lah ini jangan memaksakan diri untuk berpuasa. Ada yang pertengahan. Ya. Ini dilihat. Kalau memang kuat, ya, tentu masing-masing, ya, setiap orang memahami tentang keadaan dirinya sendiri. Kalau sekiranya kuat, hendaknya berpuasa. Safar juga sama seperti orang sakit ini, tingkatan ataupun macamnya. Ya, kalau sekiranya kuat, nah sekarang safar itu sudah enak, ya. Ada orang safar dengan pesawat, orang perjalanan jauh dengan mobilnya ada segala-gala, udah nikmat, ya. Tidak seperti zaman dahulu. Ini apa? Kalau sekiranya kuat, ya, maka sebaiknya puasa. Meskipun boleh tidak berpuasa karena memenuhi syarat, ya, safar. Tapi alangkah baiknya, ya, sekiranya tidak terlalu payah dan kuat, hendaknya berpuasa. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, dia akan berpuasa di bulan Ramadan langsung, tidak dilakukan di seluruh Ramadan. Ini yang pertama. Dan kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah sayyidus syuhur. Ya, rajanya, pimpinannya bulan-bulan semuanya. Jadi bulan yang paling afdal Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan langsung. Kemudian yang kedua, yang menjadikan alasan dia sebaiknya dia berpuasa saja kalau memang kuat, meskipun sakit
ataupun safar, ya, seandainya kuat sebaiknya berpuasa. Kenapa? Karena dia ketika itu akan berpuasa bersama orang banyak sedunia, ya, orang Islam sedunia di bulan Ramadan itu pada berpuasa semuanya. Maka akan mudah, ya, menjadi ringan baginya ketika ibadah puasa itu dilakukan bersama-sama, semuanya orang berpuasa. Beda kalau dengan dalam keadaan yang lain pada enggak puasa, dia puasa sendirian, beda. Ya, jadi lebih termotivasi, lebih semangat lagi untuk ibadah. Ya, kemudian yang ketiga, ini juga penting, bahwa seharusnya wajib segera berpuasa karena esok nggak ada yang tahu. Ya, lusa atau kapan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi yang menimpa diri kita. Apakah masih hidup atau tidak. Sehingga kalau tidak berpuasa nanti punya hutang. Tapi kalau berpuasa karena emang dia berkeyakinan insya Allah kuat, ya, maka yang terbaik hendaknya berpuasa. Jadi safar atau sakit itu ada bermacam-macam, bertingkat-tingkat, ya, keadaannya, kondisinya. Ketika dalam kondisi pertengahan, ya, kira-kira, ya, pertengahan itu enggak terlalu payah, enggak terlalu berat, ya, tidak terlalu ringan. Maka dalam kondisi itu sebaiknya dia berpuasa saja. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya syarat-syarat wajib puasa. Kemudian yang berikutnya adalah syarat sah. Syarat sah puasa. Ini juga penting. Masih syarat, tapi beda. Kalau tadi syarat wajib, ini syarat sah. Seperti sholat juga tadi sudah kita sampaikan, ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat sah ini tidak ada, nanti tidak sah. Ya, nanti tidak sah puasanya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus tahu, kita harus paham bahwa puasa ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penilaian Allah sangat teliti, sangat detail. Ya, serumah pada puasa semua, tapi boleh jadi nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat juga sama. Satu masjid berjamaah, satu imam. Ya, bareng-bareng. Boleh jadi nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu tahu apa yang membedakan. Bagaimana caranya agar ibadah kita diterima dan bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah puasa ini ada berapa juga. Yang pertama Islam. Ya, Islam. Ya. Tadi di syarat wajib juga ada, ya, di syarat sah juga ada. Ya, kalau non muslim tidak sah. Tidak sah, ya. Ketika dia melakukan puasa, ya, maka dia dalam keadaan muslim. Ada seorang dulunya muslim, kemudian naudzubillah, ya, murtad, naudzubillah. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Ini orang dalam kondisi murtad, keluar dari Islam, dia tetap, ya, para ulama menjelaskan tetap dibebani kewajiban-kewajiban ibadah. Kalau dia masuk Islam, dia harus qadha. Harus qadha. Iya. Maka kalau lagi murtadnya itu dia berpuasa, ini tidak sah. Ya, ini maksud, ya, ucapan sebagian ulama bahwa di antara syarat sah puasa adalah al-islamu fil hal. Ya, dia Islam dalam ketika mengerjakan puasanya itu. Kalau lagi murtad dia berpuasa dengan keyakinan, ya, menurut keyakinan yang dia pegang ketika itu, maka dalam Islam itu tidak masuk kategori puasa secara syar'i. Ya, karena syarat sah puasa itu harus Islam ketika dia mengerjakannya itu. Yang kedua tamyiz. Tamyiz ini, ya, artinya seorang anak, ya, sudah mampu, ya, sudah kuat dan sudah, meskipun belum balik, tapi dia sudah bisa membedakan mana baik mana buruk, sudah bisa diajak ngobrol,
nyambung kalau diajak ngobrol ini anak kecil ini. Sebagian ulama menjelaskan untuk ciri-ciri tamyiz itu, ya, anaknya akalnya sudah berfungsi, sudah bisa diajak komunikasi. Kalau diajak ngobrol itu nyambung. Iya. Kemudian usianya biasanya di usia 7 tahun. Iya. Sebagian ulama mengatakan sudah bisa cebok sendiri, istinja sendiri. Ya, ini tamyiz. Jadi kalau seorang anak belum balik berpuasa, tamyiz, ya itu sah. Ya, sah, tidak mengapa. Iya. Untuk dikatakan sah. Oh, belum wajib. Ya, memang belum wajib. Tapi untuk sah kita katakan sah apabila syarat-syarat ini terpenuhi. Yang berikutnya di antara syarat sah puasa yaitu an-naqa'u minal haidi wan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ini syarat. Nah, kalau tidak terpenuhi ini, lagi haid, pengen puasa, ya nggak boleh. Nggak sah. Maksakan diri, bukan dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Iya. Nah, jadi orang haid, orang nifas ini memang banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ini. Maka penting para wanita, ya para muslimah harus mengerti tentang urusan darah, ya haid, nifas, istihadah. Nah ini. Nah, orang berpuasa harus suci. 5 menit lagi mau berbuka, datang haid. Nah ini batal puasanya. Ya meskipun sebentar lagi, batal puasanya. Apakah sia-sia? Tidak ada yang sia-sia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak usah bersedih. Nggak usah marah-marah apalagi. Ya, waduh, ini gimana ini sebentar lagi. Nggak usah. Ya, terima saja. Ya, terima saja. Nah, maka dalam urusan sholat, ya masalah haid ini, ya para wanita hendaknya urusan sholat itu segera, jangan ditunda-tunda. Ya, karena kalau sudah masuk waktu sholat, kemudian dia belum haid ketika itu, masuk waktu itu, kemudian dia nggak langsung sholat, kemudian ya datang haid misalkan, ya maka itu dia punya hutang. Dia punya hutang. Ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu qabulul waqti lis-shaum. Syarat sah berpuasa yang keempat adalah waktu yang menerimanya waktu untuk dipuasai. Ya, kemarin sudah kita sampaikan bahwa ada waktu-waktu yang tidak menerima untuk dipuasai. Ya. Ada hari raya 2 Idul Fitri, Idul Adha, itu nggak boleh itu. Yaumu aklin wa syurbin. Hari raya, hari gembira ria. Hari orang semua makan, minum, nggak ada yang sampai orang fakir miskin pun ya gembira ketika itu. Dan yang memiliki kemampuan, kelebihan harta, hendaknya ikut menggembirakan mereka. Ya, kalau punya uang belikan baju untuk mereka. Ya, atau kasih beras. Makanya zakat fitrah itu diutamakan ketika itu kepada orang fakir, orang miskin, agar mereka ya gembira, senang di hari-hari itu. Ya, memiliki beras yang cukup ya untuk ke depan, nggak perlu dipikirkan. Puasa tidak boleh di hari-hari itu. Idul Fitri, Idul Adha. Dan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, ya itu juga haram berpuasa. Ada 5. Ada yang makruh, ya makruh mengkhususkan di hari Jumat puasa, atau hari Sabtu, atau hari Ahad. Ya, ini para ulama menjelaskan, ya berdasarkan hadis tentunya. Ya, Rasulullah SAW ketika ada salah seorang istrinya yang baru berpuasa, itu ditanya, hari Sabtu, besoknya puasa, kemarin puasa enggak, besoknya mau puasa enggak, ya udah jangan berpuasa. Nah, enggak boleh berarti kan, kecuali kalau diiringi dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya, ya hari Jumat itu atau hari Sabtu itu, maka itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Dari hadis juga. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini syarat-syarat sah puasa harus ada, harus dimiliki, ya. Kalau syarat-syarat ini tidak ada, maka nanti tidak sah.
tidak sah puasanya. Kemudian yang berikutnya kita akan sampaikan tentang rukun puasa. Rukun, fardu. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i, fardu, rukun, wajib ini sama. Ya, beda istilah, beda nama, tapi intinya sama. Ya, dalam mazhab Syafi'i kecuali bab haji. Ya, dalam bab haji itu beda antara rukun dan wajib. Yang namanya rukun kalau tidak dikerjakan ya ditinggalkan, nggak sah hajinya. Tapi kalau wajib haji, hajinya sah, hanya saja nanti harus misalkan bayar dam, diganti ya kalau wajib. Jadi dalam bab haji ya wajib itu lebih rendah tingkatannya daripada rukun, karena rukun, kalau rukun haji ya jika ditinggalkan, tidak dikerjakan, ya maka bisa menyebabkan hajinya tidak sah dan tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Apa saja rukun puasa ini? Rukun puasa ada 4. Yang pertama niat. Niat itu secara bahasa al-qasdu. Secara istilah ya, sebagian ulama mengatakan qasdus syai'i maqrunan bi awwali juz'in minal ibadah. Menyengaja sesuatu dibarengkan dengan awal ibadah yang akan dikerjakan tersebut. Kalau sholat, permulaannya takbir. Sholat itu kan aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muhtatamun bitaslim ma'an niyah. Ini pengertian sholat. Jadi awalnya takbir, maka niat ketika itu tuh, ketika takbir. Kalau wudu, membasuh muka, membasuh wajah, maka niat ketika itu. Puasa mulainya kapan? Muncul fajar, maka niatnya ketika itu. Hanya saja ini sulit dalam bab puasa ini. Makanya ya niat puasa itu di malam hari. Kapan malam itu? Ya dari mulai maghrib, tenggelam matahari itu sudah masuk waktu berniat, niat puasa. Sampai muncul fajar. Nanti kalau nggak niat, nggak sah puasanya. Wajib qadha, meskipun orang semacam itu sudah nggak dianggap, sudah sahnya tidak dianggap, ya puasanya tidak dianggap, tapi dia nggak boleh berbuka itu. Lanjut, ya tapi tidak dianggap. Nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kasihan, rugi. Maka penting nih, niat. Jadi niat, ya dalam masalah puasa waktunya panjang sekali itu. Karena kalau menunggu atau mencari fajar ini akan kesulitan. Banyak orang nanti mengalami kesulitan. Ya. Berbicara tentang niat, para ulama mengatakan bahwa akan terkait dengan 7 masalah. Ya, sebagian ulama menyebutkan haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Hakikat niat. Ya, hakikat niat itu apa? Ya, kita menyengaja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, beribadah. Dengan niat itu bisa menjadi beda antara yang satu dengan ibadah yang lainnya. Menjadi beda antara hal biasa, adat dengan ibadah. Dengan niat. Duduk di masjid, yang satu niatnya i'tikaf, yang satu hanya istirahat saja. Beda. Ya, bersih-bersih dengan air, yang satu sekalian wudu niatnya, berwudu juga. Dapat pahala. Yang satu nggak niat berwudu, niat bersih-bersih saja. Ya, beda. Niat penting. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu bin niat. Hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Rukun. Ya, rukun dalam ibadah niat itu. Haqiqatun hukmun mahallun. Mahal itu tempat niat maksudnya. Di mana tempat niat? Niat itu tempatnya di hati. Karena niat itu amalan hati. Makanya di dalam sholat itu yang ada yang mengatakan 18 rukun sholat itu. Ada yang mengatakan 21, 20, 19, 14, macam-macam. Ya, macam-macam. Itu kita ambil yang mengatakan 18 saja. Waktu saya dulu ngaji ya kecil sering disampaikan ya bahwa rukun sholat
ada 18 ya, bahasa Serang dengan bahasa Serang ya. Nah, sering kita ulang-ulang sampai sekarang alhamdulillah masih hafal ya. Di sana dikatakan apa? Mangka utawi sakehe rukun salat iku 18 niat takbiratul ihram ngadeg maca Fatihah ruku tumaknina i'tidal dan seterusnya. Jadi ada 12 kata, ada 18 katanya. Yang mengatakan 14 sebetulnya sama. Ya, sama. Ya, tumakninah di sana ada. Yang membedakan itu. Kemudian apa? Yang 18 itu dibagi 3. Ada bangsa hati, ada bangsa lisan, ada bangsa perbuatan. Artinya bangsa hati dikerjakan dengan hati. Bangsa lisan artinya dikerjakan dengan lisan. Bangsa perbuatan dikerjakan dengan anggota tubuh. Yang dikerjakan dengan hati cuma satu, niat. Nah ini nih, tempatnya di hati. Yang mengerjakan adalah hati, bukan lisan. Ya, nah ini harus diketahui nih, salah niat. Yang dikerjakan dengan lisan ada 5. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian apa? Kemudian baca Fatihah. Ya. Kemudian baca tahiyat akhir, ini rukun. Baca salawat Nabi di tahiyat akhir, ini juga rukun. 4. Yang kelima yang terakhir, salam yang pertama. Ya, dalam mazhab Syafi'i yang menjadi rukun adalah salam pertama, yang pertama ke kanan. Itu saja. Ya, mazhab yang lain mengatakan ke kiri pun masuk kategori rukun. Intinya yang ingin saya sampaikan bahwa ya apa yang dilakukan seorang dalam beribadah, ada yang dikerjakan dengan hati, ada yang dikerjakan dengan lisan, ada yang dikerjakan dengan perbuatan. Kalau dalam sholat ya gerakan-gerakan itulah yang dikerjakan dengan anggota tubuh yang lainnya, gerakan-gerakan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka niat pun ya tadi waktunya panjang sekali. Dari maghrib sampai fajar, muncul fajar ya. Tempatnya di mana? Di hati. Tempatnya di hati. Ya itulah niat. Meskipun misalnya sedang sholat ya, maka di dalam hatinya dia niat untuk berpuasa, itu sudah sah. Kebalikannya, orang melafadzkan niat tapi di hatinya tidak ada, hanya melafadzkan saja. Wah, awas ini. Yang diperintah nggak dia kerjakan, hatinya diam saja, nggak ada di hatinya, terbersit dalam hatinya, nggak ada niat dalam hatinya. Ini bisa nggak sah itu? Iya, bisa tidak sah. Lalu niat ini dalam masalah berpuasa ini, ya apakah sekaligus bulan Ramadan, sebulan niat berpuasa untuk sebulan, ya dengan tata cara yang tentu saja diketahui. Puasa itu di siang hari. Di hari-hari selama bulan Ramadan dia niat untuk berpuasa di awal Ramadan itu. Apakah itu saja cukup? Apakah harus setiap malam? Pada kesempatan yang lalu sudah kita sampaikan ya bahwa cukup kuat ya, bahkan Syekh Nawawi menganjurkan mengikuti mazhab Maliki yang mengatakan niat itu di awal saja. Adapun kemudian mau diperkuat dengan setiap malamnya juga niat, yaitu tidak mengapa, silakan saja. Ya, lebih mantap lagi. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatun hukmun mahallun wa zaman. Masa, waktu, niat tadi kalau secara umum di awal ibadah, tapi puasa ini panjang, semalam. Ya, waktu, niat. Kaifiyah, tata caranya tentu berbeda-beda antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Ya, ada qasdu, ada ta'arud, ada ta'yin, ya. Ini berbeda-beda ya dalam ibadah itu niatnya. Artinya dihadirkan di dalam hati ketika berniat. Syarat niat tentu saja ya, yang niat ini adalah seorang muslim, ya orang Islam, ya kemudian tidak memutus niat. Karena kalau diputus niatnya maka nanti tidak sah, selesai sudah. Iya. Wa maqsudun hasan, ya tujuan yang baik, ya tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membedakan ibadah yang satu dengan yang lainnya. Kemudian juga ibadah dengan adat ini bisa dibedakan dengan niat. Ini rukun puasa yang pertama. Kemudian ini sebentar lagi kita selesaikan masalah
rukun ini nanti kita lanjutkan masalah pembatal puasa insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya, insyaallah. Yang kedua, rukun puasa adalah al-imsak 'anil muftirat. Menahan diri dari pembatal-pembatal. Ya ini ya semenjak mulai setar puasa sampai akhir berpuasa, ya ini pembatal-pembatal itu jangan sampai dilakukan. Ya jangan sampai, karena nanti bisa batal. Ya. Itu rukun yang kedua. Yang ketiga as-shaim. Artinya orangnya. Ya ini tentu harus ada ya. Kalau ada puasa nggak ada orangnya gimana? Ya. Jadi as-shaim, orang yang berpuasanya. Ini rukun puasa yang ketiga. Yang keempat, ma'rifatu tarafain nahar. Mengetahui ya permulaan dan akhir siang. Ya karena puasa itu ya sepanjang siang. Nah, siang di sini maksudnya adalah mencakup awalnya dan akhirnya. Bukan siang harinya saja berpuasa, di tengah-tengah saja, jam 10 sampai jam 2 misalnya. Enggak, dari awal sampai akhir. Maka diketahui awalnya mana, akhirnya mana. Iya. Makan di malam Ramadan, di malam-malam hari bulan Ramadan itu ya dibolehkan. Dulu pernah tidak boleh. Ya. Kalau sudah tidur malam harinya maka tidak boleh makan lagi itu. Sekarang alhamdulillah boleh. Sampai kapan? Allah katakan dalam Al-Qur'an fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Iya, jadi sampai muncul fajar. Artinya ya, kalau sudah muncul fajar, puasa mulai setar. Dan untuk saat ini kita kebanyakan berpegangan dengan suara adzan, muadzin. Ya, muadzin berpegangan dengan jadwal yang sudah diputuskan ataupun sudah diedarkan oleh pihak-pihak yang memang memiliki kemampuan dalam masalah itu, kewenangan dalam masalah itu. Ya tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi kalau ada orang punya ilmu hebat yang bisa melihat bulan ya atau ciri-ciri matahari sudah fajar, itu apalagi semakin hebat itu. Namun sulit saat ini. Ya apalagi banyak cahaya lampu, ini semakin menyulitkan. Di samping ilmunya banyak yang tidak punya, ya kemudian prakteknya ya banyak yang tidak bisa. Ya, jadi di antara rukun-rukun puasa mengetahui awal siang dan akhir siang. Rasulullah SAW mengatakan idza gharabatis syamsu min hahuna, ya apabila matahari sudah tenggelam ke arah barat, ya maka faqad aftara shaim. Artinya orang berpuasa sudah masuk waktu berbuka. Boleh untuk berbuka puasa selesai ketika itu. Ini ya masalah fardu-fardu atau rukun-rukun puasa. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan umur panjang sehat kepada kita semua ya untuk melanjutkan pembahasan ini ke depan ya. Selanjutnya masalah pembatal puasa, sunnah puasa. Ya, kemudian nanti ada lagi orang-orang yang ketika mengalami batal puasa, apa yang harus dilakukan oleh orang semacam itu ya. Insyaallah. Sebelum ditutup, barangkali ini ada beberapa pertanyaan. Yang sudah masuk ya. Afwan, na'am, ana mau tanya. Ana pernah dengar tentang asar dari Umar bin Al-Khattab, kalau tidak salah, bahwa hukum puasa saat safar adalah minimal makruh. Afdolnya tidak melakukan puasa. Dan ana pernah dengar juga bahwa Allah senang jika hambanya mengambil rukhsah darinya. Karena itu adalah sedekah dari Allah, betul? Ya, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah mencintai ya
keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah itu kita ambil. Iya. Ya. Kemudian juga tadi ya, orang sedang safar itu dalam asar Umar katanya ya, dikatakan makruh katanya. Ya. Jadi yang tadi kita sampaikan itu rinciannya. Bahwa safar dengan orang sakit ya ini tidak jauh berbeda. Ada 3 kemungkinan. Sakitnya ringan, safarnya dekat. Ya, maka ini jangan tidak berpuasa, puasa. Ada sakitnya berat, safarnya jauh banget. Ya, kalau berpuasa malahan membahayakan. Nah, ini jangan berpuasa yang semacam ini. Nah, yang kita jelaskan tadi itu secara rinci itu yang dalam kondisi pertengahan, ada keraguan-raguan puasa atau tidak. Iya. Dalam kondisi semacam itu ya hendaknya berpuasa. Ya meskipun mau tidak berpuasa pun ya diperbolehkan. Ya sekali lagi dengan melihat kondisi saat ini, kendaraan, alat transportasi saat ini sudah enak. Ya, tentu banyak orang yang tidak mengalami kesulitan, ya kelelahan ketika safar. Meskipun tetap saja sih sebetulnya yang namanya safar itu atau minal adab dikatakan seperti itu. Ada rasa ya meskipun tidak seperti zaman dahulu, ada rasa lelah, ada rasa payahnya. Ya, maka silahkan saja kalau memang mengambil rukhsah, ya keringanan untuk berpuasa kalau memang dikategorikan safar. Ya, tapi kalau sekira-kira kuat, ya ada kewenangan, ada kebolehan. Ya, apalagi dengan 3 alasan tadi. Ya, dia berpuasanya langsung di bulan Ramadan bersama semua orang dan kemudian dia tidak punya hutang. Ya, dia tidak ada kekhawatiran nanti ya hari ke depan meninggal dunia dia tidak punya hutang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya. Jika malam sudah niat puasa lalu berhubungan dengan istri, qadarullah kesiangan, belum sempat mandi besar, bagaimana hukumnya? Ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Yang penting sudah ada niat, penting niat itu. Ya, kemudian melakukan makan, minum, hubungan suami istri, ya. Qadarullah ternyata bangunnya kesiangan, ya belum mandi, nah, gitu ya. Itu tidak mengapa, tidak menjadikan puasanya batal atau tidak sah, tidak. Ya tetap sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ya bangun pagi ternyata sudah masuk waktu subuh, kemudian kemudian dalam kondisi junub, ya beliau lanjut puasa. Ya, jadi tidak mengapa. Meskipun afdolnya tentu saja ya memulai puasa, setar puasa itu sudah dalam kondisi yang paling afdol, sudah bersih, sudah suci dari hadas besar, hadas kecil, itu yang paling afdol. Iya, tapi kalau memang qadarullah kesiangan, ya lelahan, nah maka tidak mengapa, ya hukumnya tidak mengapa, sah puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah atau khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.